Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34, seorang ahli Taurat mendekati Yesus dan bertanya tentang perintah yang terutama di antara segala perintah. Jawaban Yesus sederhana namun mendalam. Ia mengutip Shema, perintah tertinggi bagi bangsa Israel. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Lalu ia menambahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah yang Yesus sampaikan ini mengajak kita untuk menghidupi iman dalam dua arah, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Kasih kepada Allah tidak terpisahkan dari kasih kepada sesama. Kedua perintah ini membentuk fondasi bagi kehidupan sebagai seorang yang beriman Katolik. Selanjutnya, Yesus menyandingkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Tidak ada kasih kepada Allah yang sejati tanpa kasih kepada sesama, sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka, kasih kepada sesama adalah perpanjangan kasih kepada Sang Pencipta. Ini adalah kasih yang tidak menghitungkan untung dan rugi. Tidak hanya diberikan kepada mereka yang mudah dikasihi, tetapi juga kepada mereka yang sulit kita terima. Kasih ini menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman dan belajar menerima keunikan dan kelemahan orang lain, sama seperti Allah menerima kita dengan segala kelemahan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ahli Taurat yang mendengar jawaban Yesus mengakui bahwa mengasihi Allah dan sesama jauh lebih penting daripada seluruh persembahan, korban bakaran, dan upacara. Pengakuan ini mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak hanya terlihat dalam ritual, tetapi dalam tindakan kasih yang nyata. Yesus pun melihat ketulusan ahli Taurat itu dan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Ini menunjukkan bahwa kasih adalah jalan yang mengantar kita menuju Allah. Namun, kasih seperti yang dimaksudkan oleh Yesus adalah sebuah tantangan. Ia memanggil kita untuk merendahkan diri, melepaskan ego, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam dunia yang seringkali mengajarkan individualisme dan keberhasilan pribadi, kasih yang mengutamakan Allah dan sesama adalah tindakan yang radikal. Kerendahan hati adalah akar dari kasih yang sejati. Saat Yesus mengajarkan untuk mengasihi Allah dan sesama, Ia sesungguhnya menantang kita untuk hidup dengan hati yang tulus dan rendah hati, menghargai martabat setiap orang tanpa memandang perbedaan. Dalam kasih yang rendah hati, tidak ada tempat bagi kesombongan atau egoisme, karena kasih ini lahir dari pengakuan bahwa kita semua adalah makhluk yang sama-sama dicintai oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kerendahan hati berarti melihat sesama dengan penuh penghargaan, tanpa merasa diri lebih tinggi. Dalam kerendahan hati, kita belajar untuk mendengarkan, memahami perasaan, dan bahkan menerima ketidaksempurnaan orang lain tanpa menghakimi.
Sebagaimana Yesus menerima kita dengan segala kekurangan kita, demikian pula kita dipanggil untuk menerima orang lain bukan berdasarkan siapa mereka atau apa mereka, tetapi sebagai sesama manusia yang diciptakan dan dicintai oleh Tuhan. Kerendahan hati juga mengajak kita untuk berbagi, mengutamakan kebutuhan orang lain, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Seringkali sikap ini terlihat sederhana, namun dampaknya begitu dalam. Mengulurkan tangan untuk membantu, memberikan perhatian pada mereka yang kesepian, atau memaafkan orang yang menyakiti kita. Ini semua adalah bentuk kasih yang rendah hati. Dalam tindakan kecil yang penuh kasih, kita mencerminkan wajah Allah bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lebih dari sekadar bersikap lemah lembut, kerendahan hati membutuhkan kekuatan rohani. Karena dunia kita seringkali menyanjung mereka yang terlihat kuat dan tidak pernah mau mengalah. Dalam Injil, Yesus menunjukkan bahwa kelembutan dan kerendahan hati adalah jalan menuju kerajaan Allah. Maka, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengutamakan kasih dan kerendahan hati dalam hidup kita. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita mencintai dengan segenap hati? Sudahkah kita mendahulukan kepentingan orang lain seperti yang Yesus ajarkan? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kita diingatkan bahwa mengasihi dengan kerendahan hati adalah tugas kita yang luhur, yang mengarahkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada sesama. Penginjil Markus mengundang kita untuk meninjau kembali relasi kita dengan Allah dan sesama. Menilai sejauh mana kita mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Marilah kita berdoa agar diberikan kekuatan untuk mengasihi seperti yang diinginkan oleh Yesus, menyelaraskan hati kita dengan kehendak Allah dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan nyata kepada sesama. Semoga